Halo, ketemu lagi dengan gua Eman Vigano. Cukup lama juga ya, sudah 20 harian gue nggak bikin konten, gue nggak bermedsos karena kemarin itu qadarullah gue sama keluarga terpapar virus COVID-19. Nah, kali ini gue mau sharing sama kalian nih, berbagi sedikit pengalaman gue sama keluarga. Ya kali aja bisa ada manfaatnya lah buat kalian, khususnya yang pengen isolasi mandiri gitu. Jadi singkat cerita nih ya, komen singkat cerita aja. Jadi gini ceritanya nih, awal mulanya. Jadi sebelum tanggal 1 sebelum tanggal 1 Januari, itu keluarga gue tuh udah pada panas, istri sama anak gue, kakak gue itu udah panas, demam, batuk gitulah. Cuman kan kita nggak kepikiran ya, nggak kepikiran kalau misalnya itu tuh COVID ya. Kita taunya kita demam aja biasalah gitu, flu biasa. Nah, tapi untuk istri sama anak gue nih agak mendingan gitu. Nah, kakak gue nih yang ngalamin agak sesek, mungkin karena usia kakak gue juga lebih tua kan. Jadi akhirnya gue bawa tuh ke sebuah rumah sakit di Tangerang. Nah, karena nunggu di IGD-nya lama, gue tes COVID aja yuk gitu. Gue tes COVID lah, tes antigen. Tes antigen itu di rumah sakit tersebut 283. Udah berikut administrasi tuh harga segitu. Nah, karena lama nih hasilnya nunggunya, nah kita balik lagi ke IGD. Ternyata setelah dicek, itu oksigen di kakak gue tuh udah 80. Harus pakai oksigen gitu. Napasnya udah 80 tuh. Dari pulsnya, dari itunya, punya ada alatnya gitu ya. Nah, udah tuh, ini alatnya kayak gini nih. Masukin ke jari, udah 80. Kakak gue perlu oksigen. Dan ternyata di rumah sakit tersebut nggak ada. Kakak gue dirujuk di rumah sakit yang lain. Itu dari jam 7 ya, gue nganter kakak gue ke rumah sakit tersebut, nunggu biar bisa ditanganin gitu ya. Itu taruh lagi di IGD, di ronsen segala macam. Itu kakak gue udah ada, ternyata udah ada pneumonia. Kalau salah tolong koreksi ya. Jadi paru-parunya tuh udah ada kabut, makanya sesek gitu. Makanya perlu oksigen. Udah, gue dipanggil sama dokternya. Dokternya menginformasikan ini ada kemungkinan kakaknya mengarah ke COVID-19 karena dari paru-parunya gue dikasih tuh hasil ronsennya. Oh ya udah dah. Nah cuman gue suruh nungguin sampai jam 2 tuh, karena kan belum dapat kamar kan. Akhirnya gue minta izin tuh sama dokternya, karena nggak mungkin nih gue nungguin terus kan. Fisik gue udah ngedrop banget, capek banget gue nungguin gitu. Bentar belum ada kepastian. Akhirnya gue minta izin sama dokter. Toh udah ada nomor telepon juga kan. Mau ngapain lagi gitu, gue nungguin gitu. Ntar kalau ini bisa ditelepon deh. Rumah gue juga nggak jauh dari rumah sakit tersebut kan. Gitu. Dokternya juga udah ngasih tahu kan prosedur penanganan COVID. Nah buat kalian yang belum tahu nih prosedur penanganan COVID, jadi itu gue dikasih berkas ya, itu gue harus tanda tangan tuh berkas itu, yang intinya menyatakan begitu nanti udah dinyatakan COVID, maka rumah sakit akan melakukan standar penanganan COVID. Jadi kalau udah masuk di ruang isolasi, udah gak bisa lagi ditengokin. Jadi kalau mau antar makanan apa itu dititipin, itu salah satunya. Terus seandainya mengalami kematian, itu penanganannya juga udah penanganan COVID. Jadi mungkin udah dari itu udah nggak ke rumah lagi, langsung dimakamin aja di pemakaman yang udah ditentukan. Jadi seperti itulah gitu. Persis banget yang kayak kalau kalian pernah nonton di TV-TV atau di YouTube yang lain kayak gitu dah. Dan gue shock banget jujur, karena yang tadinya kita tonton doang di TV, di medsos, ini kita ngalamin sendiri. Singkat cerita, jam 2 itu gue balik kan, gue ke rumah sakit yang satunya lagi tuh,
gue mengambil hasil tes. Ternyata hasil tesnya kakak gue positif. Nah, hasil tes gue masih negatif nih. Masih negatif hasil gue. Udah, gue pulang ke rumah. Keesokan harinya gue bawain pakaian-pakaian kakak gue tuh sama istri gue. Gue ke rumah sakit, ya kan, nganterin ngedrop bareng-bareng. Istri gue ajak tes. Udah lo tes aja, ya kan. Penasaran kan, karena bini gue ngalamin demam juga gitu kan. Begitu tes antigen, hasilnya ternyata positif. Udah, itu pas malamnya tuh gue, mungkin karena gue pikiran juga kan, kakak positif, istri positif. Nah, anak gue ngalamin yang sama. Waduh, ini jangan-jangan anak gue juga positif. Pikiran apa segala macem, gue udah lelah. Mungkin karena itu juga imun gue jadi ngedrop kali ya. Pikiran juga, mental gue. Malamnya gue demam tinggi. Udah, dari situ tuh, itu tanggal 3, kalau nggak salah tanggal 3 tuh. Nah, gue info nih ke teman-teman. Tadinya gue mau diem-diem aja. Antar aja lah gue info kalau gue udah sembuh. Paling juga kayak begini mah 2-3 hari juga sembuh. Temen gue juga banyak yang kayak gitu, 2-3 hari udah normal. Ntar aja deh, gue gak usah info-info. Cuman rasanya kayaknya gak adil ya kalau gue gak info, gak ngasih tahu nih ke teman-teman gue. Karena kan ya gue ngantor, gue ke bengkel, teman-teman gue juga banyak yang datang ke garasi gue. Rasanya gak adil gitu kalau seandainya teman-teman dekat gue atau orang-orang yang pernah bertemu sama gue, yang berhubungan sama gue itu nggak tahu informasinya. Makanya gue share tuh di Instagram sama Facebook gue, bahwasanya gue dan keluarga terpapar virus. Walaupun gue masih negatif kan hasilnya, tapi gejala gue udah demam, udah batuk, udah kayak begitu. Nah, gue langsung lapor juga. Ini buat teman-teman yang mungkin ngalami gejala itu, mending langsung lapor RT juga biar ada penanganan. Lingkungan lah khususnya, gue langsung lapor ke RT untuk lanjutin ke RW. Keesokan harinya itu udah langsung penyemprotan rumah gue, garasi gue itu udah disemprot semua. Terus lingkungan juga, komplek perumahan gue juga langsung di lockdown, langsung dibatasin gitu kunjungannya segala macam. Paketan balik lagi, nggak bisa langsung datang, taruh di pos, kayak gitulah intinya. Nah, gue mau kasih tahu juga nih buat teman-teman, kalau kalian mau rapid antigen itu kalau di puskesmas itu gratis. Cuman ya namanya juga gratis ya, itu antri banget. Terus hasilnya nunggu. Gue sekeluarga tuh udah langsung tuh habis tahu gejalanya semua sekeluarga sama, gue langsung ke puskesmas tuh. Cuman karena hasilnya lama nih, ya kan, hasilnya lama kan dari puskesmas, namanya juga banyak ya kan. Itu akhirnya nih gue sama bini gue penasaran mau cek lagi. Tadinya gue mau ke rumah sakit di Tangerang tuh, di Mayapada. Cuman kalau di rumah Mayapada tuh ya, itu jam 3 udah close nih buat teman-teman kalau mau tes di situ gitu ya. Akhirnya gue tes ke bandara. Nah, hasil tesnya itu kalau PCR, gue langsung PCR tuh. Jadi kalau bedanya gini, kalau rapid test yang darah tuh yang paling murah 150-an, itu lo diambil darahnya, cetut gitu dikit ya, gini, cetut gitu, kayak gigit semut lah. Itu hasilnya 15-30 menit itu keluar. Nah, kalau yang antigen itu lo dirojok nih. Ini lo hidung lo nih dirojok kalau antigen. Nih, dua kiri kalau nggak kanan tuh. Dirojok tuh hidung lo gitu. Nah, kalau PCR itu hidung lo dirojok, sama kerongkongan lo dirojok gitu. Nih gua ada videonya nih pas gua lagi dirojok. Nah, kayak gitu. Bedanya gitu. Jadi kalau PCR itu dia lebih
lebih detail gitu ya. Harganya juga lebih mahal. Kalau untuk rapid test yang ngambil darah kan 150-an. Kalau yang antigen itu kurang lebih 250 sampai 300 kisaran segitu ya. Nah, kalau yang PCR itu 800, ada juga yang 1 juta. Pokoknya harganya bervariatif tergantung rumah sakit sama tergantung lokasi ya. Cuman kalau di bandara Terminal 3 itu 800.000. Itu hasilnya 1 kali 24 jam. Nah, kembali ke cerita gue sama istri PCR. Keesokan harinya hasilnya istri gue alhamdulillah udah negatif. Tapi gue ternyata masih positif. Udah, gue dikurung lagi, gue di kamar ya kan. Memang sejak isolasi mandiri kita kamar udah pada beda-beda, anak-anak sendiri-sendiri, istri sendiri, gue juga sendiri, gue udah dikurung ya. Gue di kamar ini nih, ini ruang editing gue. Jadi gue make tidurnya di sini nih, gue di sofa ini, sama kalau gue ini ya gue di lantai pakai kasur kecil gitu. Dan gue kalau mau dikasih makanan nih gue di sini nih lewat jendela ini. Jadi gue dikurung, nih gue lewat jendela dikasih makanan gitu, sini gitu lewat jendela. Ini lewat jendela. Paling gue keluar itu buat ke kamar mandi aja, panggilan alam gitu. Itu juga biasanya gue malam ya kan, biar sepi. Keluarga udah pakai masker, walaupun di dalam rumah kita sekeluarga udah pada pakai masker. Nah, gue mau kasih tahu ke teman-teman semua, itu tingkat kesembuhan tiap orang itu beda-beda untuk kalau kalian terpapar gitu ya. Jadi bisa jadi kalian nih cuman 2 atau 3 hari, banyak teman gue yang kayak gitu, 2-3 hari udah baik gitu. Anak-anak gue juga beberapa hari udah baik. Istri gue udah mendingan, cuman karena dia ngurusin gue, ngurusin anak gue, ngurusin yang lain-lain juga segala macem, catering apa segala macem. Kan kita pakai catering gitu ya, karena udah nggak masak juga kan, biar efisien. Itu juga banyak pikiran kan. Jadi mereka, istri gue masih agak sesek juga kadang-kadang, masih batuk, masih sesek gitu. Nah, gue agak lama kebetulan karena mungkin badan gue agak cabi ya, makanya bini gue agak khawatir itu. Gue rentan banget kalau udah sesek, gue udah parah banget gitu, karena mungkin badan gue agak gemuk gitu ya. Walaupun pas gue kena ini nih, gue itu berat badan gue turun 10 kilo gitu. Nah, yang mau gue ceritain ke kalian nih, bahwasanya tiap orang beda-beda, tergantung juga punya penyakit bawaan apa enggak. Nah, gue ini kan gue ajar nih pakai vitamin, ya kan? Kan banyak yang teman ngasih tahu kan, teman nge-share ini, teman ngasih ini, ngasih itu, banyak banget nih. Semua gue lebok, semua gue makan ya kan. Vitamin apa gue makan, pokoknya apa semua gue makan. Gue lupa, gue punya riwayat lambung. Nah, lambung gue kegerus. Nah, gue mual-mual tuh, gue tuh tanggal 6 Januari sampai 13 Januari tuh gue mual-mual. Selama itu tuh gue makannya buah doang. Rewel deh gue dah. Itu gue pas tahu-tahu mualnya gitu, istri kan, wah ini kayaknya ada penyakit yang lain nih. Akhirnya gue berobat lagi. Udah, gue nyembuhin lambung gue dulu. Begitu lambung gue sembuh, baru gue makan yang lain, baru enak tuh. Itu karena pas gue sakit itu tuh ya, kan kata banyak yang bilang kan, pokoknya yang penting makan. Lah sekarang gimana kalau makannya kagak enak? Gue beli Okben kagak enak, gue beli McD kagak enak. Pokoknya gue beli apa aja kagak enak, bener. Gue rindu banget tuh. Jadi kalau ada yang bilang makan ini tergantung gitu. Kalau mulut lo enak, ya enak. Nah, ada lagi kan nih, gue mau kasih tahu dari cerita teman-teman gue juga yang udah kena duluan. Itu katanya gejalanya nih, selain demam, batuk, sesak napas gitu, itu indera penciuman. Jadi indera penciuman lo tuh kalau lo udah nyium minyak kayu putih apa nggak kecium atau segala macem, lo indera perasa lo udah nggak ngerasain. Nah itu tuh udah tanda-tanda tuh gejala gitu. Itu salah satunya. Nah pas gue tuh indera perasa gue, ya karena gue lagi demam, lagi sakit juga ya, tapi intinya gue penciuman masih normal. Cuman ini aja nih, gue makan
ya nggak enak, makan ini kagak enak, makan itu kagak enak, pokoknya nggak ada yang enak deh gitu. Kurang lebih seperti itu tuh. Jadi makanan yang kita makan juga nggak serta merta gitu. Terus banyak juga nih kan dikasih obat ini. Jadi memang banyak banget jenis variasi vitamin apa segala macem. Kembali ke kalian nih, kalian mau pakainya yang mana, cocoknya yang mana gitu. Karena tiap orang juga beda-beda, nggak bisa kita pukul rata. Katanya kan ada yang pakai obat Cina inilah, ada yang pakai obat ini. Ya banyak macam-macamnya, tapi tergantung badan kalian bisa nggak menerimanya gitu. Kalau kira-kira aman atau apa, ya sikat aja gitu. Intinya sih kembali ke kondisi kalian, fisik kalian gitu, sama kondisi keuangan juga, karena ini faktor penting. Kalau kalian mungkin udah banyak yang cerita mengenai kayak gini-gini ya, cuman nggak cerita masalah faktor keuangan. Gue mah per-peran aja nih, kalau gue mah orangnya kan apa adanya ya nggak. Faktor keuangan penting. Isolasi mandiri mungkin enak ya nggak, di rumah kadar stresnya lebih rendah daripada harus di rumah sakit atau di mana gitu ya. Cuman kalau di rumah, buat teman-teman harus pahamin juga perlu budget ekstra gitu untuk penanganan ini, biar lo nyaman di rumah gitu ya. Karena kan lo apa-apa harus lo nggak bisa pergi kan, lo apa-apa harus online, pakai Grab lah, pakai apa, nitip ini paling kan gitu. Paling nggak itu kan extra cost ya kan, buat lo harus siapin kalau lo mau isolasi mandiri gitu. Kalau saran gue malah, kalau lo kena nih, lo ikutin aja prosedur dari pemerintah gitu. Kalau rumah sakit memang penuh gitu kan, lo isolasi di mana gitu, itu kan udah ada. Kalau kata gue sih gitu ya, gue menganjurkan itu gitu. Kecuali kalau memang dan terjamin gitu, lo udah dikasih tahu obat lo apa gitu, vitaminnya apa yang dari program pemerintah aja lah gitu. Cuman tiap daerah beda-beda ya, gue juga kurang begitu paham. Cuman kalau mau di rumah ya gitu, kecuali kalau lo badan lo, fisik lo nggak manja gitu ya, ibarat kata lo makan apa aja udah sikat gitu, bisa gitu. Emang tergantung lagi kembali ke badan dan fisik. Nah, kurang lebih gitu aja ya teman-teman. Jadi gue kok lama gitu ya, hampir 20 hari gue isolasi karena gue ada penyakit lain. Jadi dari vitamin yang gue makan, gue lebok tadi itu kan lambung gue kena tuh. Jadi itu yang bikin gue jadi agak lama. Nah, itu aja sih yang bisa gue share ya ke kalian. Nah, alhamdulillah kemarin gue udah PCR tes lagi, hasilnya negatif. Jadi gue insya Allah udah bisa beraktivitas lagi. Makan gue juga udah enak gitu. Jadi enak dalam arti ya lo makan tempe ya rasa tempe gitu, lo makan daging ya daging gitu. Pada kesempatan ini gue mau ngucapin terima kasih banyak buat keluarga, buat saudara-saudara, buat tetangga, buat lingkungan, buat teman-teman kantor, teman-teman hobi, khususnya buat teman klub mobil Karimun Klub Tangerang, terus buat anak-anak motor juga, dan wabil khusus banget yang gua nggak nyangka gitu ya, buat kalian subscriber gua yang udah perhatian sama gue dan keluarga gitu ya. Gue sampai diomelin jujur aja sama bini gue, gara-garanya gue di WA kan medsos yang lain gue udah kagak aktif ya. Di WA gue masih aktif tuh, gue tulis kan komentar, gue pengen masakan Padang nih gitu kan. Nah itu gue nggak nyangka gue dikirimin sate Padang sama subscriber gue ya. Gue diomelin sama bini gue, udah lo nggak usah nggak usah, kalau pengen apa nggak usah nulis di WA, ntar dikirimin gitu kan. Dan sebenarnya sih nggak dari subscriber gue aja, banyak tetangga gue, saudara gue, temen-temen, lo mau apa gitu. Itu gue kalau gue ngebatuk ibarat kata ya, gue ngomong itu dikirimin langsung. Waduh, gue bener-bener. Terus gue juga
gue mau ucapin makasih banget pokoknya buat semua teman-teman semua, saudara, sanak, family semua yang udah support gue dan keluarga buat kesembuhan. Gue minta maaf kalau kemarin gue sempet udah jangan tanya-tanya gue, jangan tanya kondisi gue, jangan tanya karena apa? Kalau kita nih lagi kondisi kayak gitu, kalau gue mah ya, nggak tahu kalau teman-teman yang lain, itu tuh haru jadinya, haru jadi sedih malah. Makanya gue sempet bilang, udah nggak usah nanya-nanya kondisi gue, kirimin aja gue video-video lucu, jadi biar gue semangat gitu, biar gue bergairah gitu. Kalau gue ditanyain kondisi keluarga, kondisi gue jadi sedih, gue sedih, terharu lah gitu. Intinya sih itu aja sih. Alhamdulillah gue sama keluarga sekarang udah negatif, kita sekeluarga udah alhamdulillah udah sehat. Sekali lagi terima kasih buat semuanya yang nonton video ini. Kalau kalian saat ini ada yang sedang terpapar dan kena, tetap semangat, jangan putus asa, makan vitamin, apa aja dimakan, pokoknya dah intinya begitu dah. Tetap positive thinking, karena bener yang dibilang orang-orang di media yang lain, bahwasanya ini tuh mental yang diserang gitu. Kalau kita mental kita drop, mental kita lemah, ya itu yang bikin imun kita jadi lemah. Mudah-mudahan video gue ini ada manfaatnya, bisa ngasih pencerahan atau buat nambah pengetahuan buat kalian kalau seandainya kena COVID itu apa aja gitu, apa aja yang harus dilakukan gitu. Kalau gue sih begitu ya, kalau gue sih begitu, nggak banyak yang gue lakukan, ya itu aja lah intinya, isolasi mandiri kayak gitu. Mudah-mudahan kita semua dikasih sehat terus, tetap jalanin protokol kesehatan, karena kita nggak tahu, kadang-kadang badan kita sehat tapi ternyata kita diam-diam kita adalah OTG, orang tanpa gejala. Badan kita sehat, bisa jadi kita membawa ke rumah penyakit itu gitu. Jadi tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan. Itu aja sih dari gue yang bisa gue sampein. Terima kasih udah nontonin bacotan gue yang panjang. Kalau kalian suka, kalian like. Kalau mau komentar atau kalian mau cerita pengalaman kalian yang pernah kena atau gimana, komen aja. Kita bisa saling sharing di konten gue. Kalian bisa sharing, bisa komentar hal-hal yang lain biar kita nambah informasi soal COVID-19. Sampai jumpa lagi di konten gue berikutnya. Insya Allah ke depan gue udah mulai bikin konten pervespaan lagi. Sampai jumpa.